Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Perilaku Konsumen kelas B yang beranggotakan dari Ulfa Nurvita NIM 190321100007 dan Cica Cindy Lastari NIM 19032110000104. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai aspek internal dalam perilaku konsumen. Pada bab pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan. Latar belakang, perilaku konsumen merupakan suatu proses pengambilan keputusan dan aktivitas setiap individu yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi, mendapatkan, penggunaan, dan mengatur barang-barang dan jasa. Dalam perilaku konsumen terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri. Nah, aspek yang dapat mempengaruhi yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Dengan demikian, perlu diketahui apa saja aspek internal dalam perilaku konsumen dan contoh studi kasus aspek internal dalam perilaku konsumen. Rumusan masalah. Yang pertama, apa aspek internal dalam perilaku konsumen? Yang kedua, bagaimana studi kasus pada aspek internal dalam perilaku konsumen? Tujuan dari makalah ini yang pertama adalah untuk mengetahui aspek internal dalam perilaku konsumen, yang kedua adalah mengetahui studi kasus pada aspek internal dalam perilaku konsumen. Pada bab 2, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, aspek internal dalam perilaku konsumen, di mana aspek internal ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama ada pengetahuan dan keterlibatan produk. Pengetahuan merupakan suatu variabel konseptual yang penting dalam perilaku konsumen, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh pengumpulan informasi yang didapatkan. Sedangkan pengetahuan konsumen sendiri merupakan seluruh informasi yang dimiliki oleh seorang konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan produk dan jasa tersebut. Dalam pengetahuan produk meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut, atau fitur produk. Poin yang kedua yaitu persepsi. Persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang individu dapat memilih, mengelola, dan menginterpretasikan stimulus ke dalam bentuk arti maupun gambar. Namun, berdasarkan kamus lengkap psikologi, persepsi juga dapat diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Kesadaran dari proses-proses organisasi, yang mana satu kelompok penginderaan tersebut dengan menambahkan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu, variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, dan berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan pembedaan di antara perangsang-perangsang tersebut. Poin yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu tahap di mana seseorang memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang suatu produk. Apakah produk tersebut dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Nah, sedangkan pembelajaran konsumen sendiri merupakan suatu proses yang artinya akan terus-menerus berkembang dan berubah karena adanya pengetahuan baru yang diperoleh dari membaca, berdiskusi, dari pengamatan, dari proses berpikir, dan pengalaman yang diperoleh yang akan dijadikan sebagai umpan balik bagi individu itu sendiri. Nah, poin yang keempat yaitu motivasi dan kebutuhan. Menurut teori yang telah dijelaskan oleh Sumarwan tahun 2004, di buku Perilaku Konsumen menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan yang muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh seorang konsumen, di mana kebutuhan yang dirasakan tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan dalam memenuhi kebutuhan itu. Nah, motivasi konsumen sendiri dapat didefinisikan sebagai salah satu hal penting yang harus diketahui oleh pemasar agar pemasar dapat melakukan berbagai upaya yang mendorong konsumen untuk tertarik dan membeli produk yang diperjualbelikan. Sedangkan kebutuhan konsumen merupakan suatu faktor yang mendorong seseorang untuk membuat keputusan dalam melakukan pembelian suatu produk. Poin yang kelima yaitu sikap. Menurut teori yang telah dijelaskan oleh Nona Anissa BR Sinulinga pada tahun 2021 pada buku yang berjudul Perilaku Konsumen dan Strategi Teori, dijelaskan bahwa sikap merupakan suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon terhadap suatu objek dalam bentuk rasa suka atau tidak suka, di mana sikap ini juga dapat diartikan sebagai ekspresi dan perasaan seseorang yang mencerminkan apakah seseorang tersebut senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek atau produk. Poin yang keenam yaitu kepribadian dan psikografis. Menurut
teori yang telah dijelaskan oleh Purboyo pada tahun 2021 di buku yang berjudul Perilaku Konsumen, dapat dijelaskan bahwa kepribadian merupakan ciri-ciri kejiwaan dalam diri seseorang yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang merespon lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada dasarnya, kepribadian biasanya menggambarkan ciri bawaan seseorang seperti kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, dominasi, kemampuan beradaptasi, dan pertahanan bagi diri masing-masing. Sedangkan psikografis atau gaya hidup merupakan suatu pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai pembahasan dari studi kasus yang kami ambil. Untuk jurnal pertama dengan judul Analisis Persepsi Konsumen, Beras Organik dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap beras organik. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif menggunakan eksperimen. Responden penelitian ini berjumlah 58 orang yang dihitung menggunakan metode Solvin dengan batas kesalahan 5%. Skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang mengenai gejala sosial tertentu yaitu skala Likert. Dari hasil riset, persepsi konsumen terhadap beras organik secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori yang cukup, di mana konsumen memiliki persepsi yang berbeda-beda pada masing-masing atribut, yang mana persepsi ini terbentuk dalam diri konsumen setelah melakukan pembelian dan menggunakan beras organik. Atribut-atribut produk yang digunakan yaitu meliputi harga, rasa, aroma, warna, kandungan gizi, ketersediaan, keawetan, keaslian, dan sertifikasi. Rata-rata skor dari atribut yang telah disebutkan yaitu 2,22 sehingga termasuk ke dalam kategori yang cukup. Pada jurnal yang kedua dengan judul Faktor Motivasi Makanan Organik bagi Konsumen. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami motivasi konsumen terhadap makanan organik. Pengumpulan data berlangsung selama 2 minggu terakhir di bulan Januari di tahun 2012 dengan melakukan wawancara kepada pembeli di rantai retail Izmir. Dalam penelitian ini, atribut yang digunakan adalah peran kualitas, harga, kesehatan, dan keamanan pangan. Skala yang digunakan untuk mengukur motivasi konsumen yaitu skala Likert. Dan untuk mengetahui derajat kekuatan hubungan antar dua variabel digunakan analisis korelasi. Hasil riset menunjukkan bahwa kesehatan dan harga adalah prediktor yang paling penting untuk membeli produk organik. Harga dan kualitas dari kesehatan makanan memiliki hubungan yang lebih kuat daripada atribut lainnya dengan nilai korelasi sebesar 0,853. Menurut skala korelasi dimensi, ada hubungan korelasi langsung yang kuat antara dimensi kualitas, harga, kesehatan, dan keamanan pangan. Pada jurnal yang ketiga dengan judul Analisis Sikap Konsumen Pasar Swalayan Terhadap Sayuran Organik. Salah satu sarana pemasaran sayuran organik adalah di swalayan. Hal tersebut dikarenakan sayuran organik merupakan sayuran yang berkualitas tinggi dan mahal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap konsumen pasar swalayan di Surakarta terhadap sayuran organik. Analisis sikap konsumen diukur menggunakan model multi-atribut Fishbane. Metode analisis yang digunakan yaitu model analisis regresi linear berganda. Dari hasil riset, sikap konsumen memiliki keterkaitan dengan kepercayaan dan perilaku. Hal ini dikarenakan kepercayaan menjadi salah satu faktor yang membentuk sikap konsumen. Atribut yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitas, kesegaran, kebersihan, daya tahan, dan harga sayuran organik. Atribut kualitas sayuran memiliki nilai sikap tertinggi, kemudian diikuti oleh atribut kesegaran sayuran organik, lalu atribut kebersihan sayuran, atribut daya tahan sayuran, dan yang terakhir atribut harga sayuran. Berdasarkan perhitungan, maka sikap konsumen terhadap masing-masing atribut sayuran organik dapat dikategorikan sangat positif. Untuk kesimpulan pada studi kasus yang telah dibahas, masing-masing penelitian memiliki atribut yang berbeda dengan tema yang berbeda. Sikap, persepsi, dan motivasi konsumen terhadap keseluruhan atribut produk organik dapat dikategorikan sangat positif dan signifikan. Untuk saran yang dapat diberikan yaitu terkait dengan kebutuhan konsumen terhadap makanan organik, maka produsen harus memperhatikan dan menjaga produk makanan organik, terutama dari kesegarannya, agar konsumen tertarik untuk membeli dan memilih makanan organik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.